9 sumber pendapatan lewat YouTube. Jadi kali ini saya akan ajak Anda untuk bedah apa aja sih sebetulnya sumber-sumber pendapatan yang bisa Anda dapatkan di luar AdSense, di luar live sticker, di luar join, di luar satu lagi apa? Merchandise, di luar satu lagi saya lupa. Mungkin Anda bisa bantu saya tulis di komen. Satu lagi apa ya? Oke, jadi ada 9 sumber pendapatan lewat YouTube yang sebetulnya Anda bisa maksimalkan, tetapi tidak banyak orang ketahui. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk bedah apa aja 9 sumber pendapatan ini. Jadi, kalau Anda ingin tahu apa aja 9-nya, Anda ikuti sampai selesai karena nanti ada salah satu yang menjadi surprise buat Anda, kejutan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam 9 sumber pendapatan ini dan saya ingin cepet aja bahas di sini bersama dengan Anda, perkenalkan nama saya Kristo Uteru. Saya adalah seorang video monetizer dan saya membantu Anda terutama yang ingin punya bisnis atau Anda yang udah punya bisnis untuk bisa mengembangkan omset Anda, profit Anda terutama lewat konten video di internet. Dan kalau hari ini Anda penasaran lewat video bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan atau nambah sumber income baru buat Anda, atau sebetulnya Anda ingin saya benar-benar nggak ada bayangan nih, Pak. Bagaimana caranya dapat sumber income baru? Atau ngembangin yang sekarang dengan cara apa? Nah, Anda tonton video ini sampai selesai. Jadi 9 sumber pendapatan lewat YouTube yang bisa Anda maksimalkan. Yang pertama adalah tentu saja ketika Anda bisa mengalami peningkatan omset, profit di bisnis Anda. Nah, Pak, ini apa hubungannya? Ya, hubungannya jelas. Hari ini ketika saya tadi sore lihat ada salah satu bagian di belakang rumah saya bocor kena hujan, ya, karena mungkin cara masang ada fiber di atas, ya, tutupan atas itu fibernya nggak pas. Terus kemudian saya iseng aja karena di rumah PSBB juga mau ngapain gitu ya. Akhirnya saya pergi beli waterproof. Saya chat di situ, ya, saya chat. Singkat cerita saya chat. Tetapi saya penasaran, apakah ada cara untuk menggunakan cat waterproof ini dengan benar? Saya cari di YouTube, saya cek. Oh, ternyata waterproof ini nggak kayak cat biasa, harus campur dengan air, ya kan? Karena cat biasa itu kan ada minyak, ada catnya, harus dicampur, tambahin air lagi supaya lebih kental. Supaya lebih cair, gitu ya. Nah, ketika saya bermain dengan waterproof ini, ternyata nggak perlu. Tahunya dari mana? Ketika saya membuka website resmi dari si pemilik waterproof ini. Saya cari, saya buka, ternyata dia menyediakan itu. Sambil dia jualan, dia kasih tahu cara penggunaan, cara pengaplikasian, bisa tahan berapa lama, kemudian bisa dipakai di apa saja, medianya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hati saya, ternyata warnanya nggak jadul, abu-abu. Tahu gitu tadi saya ambil, ada warna merah, ada warna putih. Oh, bagus juga ada warna-warni. Tapi nggak apa-apa, karena aslinya memang warnanya abu-abu. Saya taunya memang warna abu-abu. Nah, akhirnya ya udah saya beli. Ketika saya beli, saya tahu cara pakai. Nah, ketika ada orang yang bisa tahu cara pakai dari produk Anda, dan dia taunya lewat video, dan kemudian dia jadi jelas banget, cara pakainya begini doang toh. Gara-gara video, apa yang terjadi? Next time, orang ini udah nggak ada kendala dengan cara menggunakan produk, dia akan mikir apa? Aduh, daripada saya coba yang lain ya. Ternyata ribet, atau saya nggak ngerti caranya, ya saya beli ini lagi. Sesimpel itu. Ketika Anda bisa membuat orang-orang paham, menjadi lebih cepat, Anda membantu mereka, berhasil mengatasi lubang yang bocor itu tadi, dengan cepat. Saya ini bukan pengen beli waterproof. Saya pengen supaya istri saya ketika jalan-jalan di belakang rumah nggak bocor, nggak ada air netes, walaupun nggak banyak, tapi netes tes. Waduh, kasihan baju basah, rambut basah, kan nggak enak. Nah, oleh karena itu, gara-gara satu video, beres semua. Istri senang. Nah, itu dia. Nah, jadi naik nggak pendapatan Anda, omset Anda, profit Anda? Tentu, gara-gara apa? Video satu tadi. Pahami. Kedua adalah Anda bisa dapat dari komisi sebagai affiliate. Ada banyak sekali bentuk affiliate di luaran sana yang bisa Anda pasang linknya
di website Anda tanpa Anda harus repot kirim-kirim barang atau cari produknya atau kemudian handle ketika ada keluhan dan lain sebagainya. Contoh misalnya dari marketplace atau ketika Anda bermain di produk digital, ya ada banyak e-course, training, workshop dan lain sebagainya yang Anda bisa menjadi affiliate di situ, ya. Contoh misalnya adalah saya sering tanya kepada teman-teman di komen, apakah memang hari ini pengen untuk mulai bangun bisnis di internet dan belum tahu bagaimana cara memulainya. Kalau mau, cek di komen. Jadi di beberapa video saya yang sebelumnya, saya tulis di komen. Kalau mau tahu, Anda pelajari. Lewat apa? Lewat webinar. Nah, ketika mereka masuk ke dalam webinar, saya akan merekomendasikan beberapa hal. Kalau mereka suka, mereka boleh ambil. Dan ketika mereka ambil, saya akan dapat fee-nya dari situ. Ya. Kalau suka, kalau nggak suka gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Lanjut aja bisa belajar lewat YouTube saya. Selesai, habis perkara. Nggak ada yang maksa. Nggak kayak Anda ketika datang face to face atau on table dan kemudian dipaksa, udahlah ayo Pak ambil Pak dan lain sebagainya. Enggak. Online itu enak. Kalau Anda nggak suka tinggal minggat, begitu aja. Kalau suka lanjut. Kalau setuju ayo dibeli. Kalau setuju nggak dibeli juga nggak apa-apa. Sesimpel itu. Dan kalau seumpama ada yang beli, gara-gara Anda bikin video, Anda taruh link affiliate Anda di situ, ada yang beli, apa yang terjadi? Ya, sumber pendapatan baru buat Anda. Simple ya. Nah, itu dia. Jadi, apa itu affiliate dan lain sebagainya saya nggak bahas di sini, tapi Anda bisa dapat komisi sebagai affiliate. Ya, itu yang kedua, dan itu yang menurut saya paling direkomendasikan, karena simple banget sistemnya. Yang ketiga, Anda bisa dapat duit lewat iklan endorse. Nah, endorse ini apa aja? Pak, saya channel kecil, belum banyak follower. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapat iklan endorse ini? Supaya saya mulai dicari oleh brand. Siapa tahu Pak, ada yang kemudian naksir sama saya, terus kemudian kerjasama, saya jadi brand ambassador dia. Nanti begitu ya, sekarang endorse dulu 1-2 produk. Caranya gimana? Ya gampang. Kalau Anda suka bermain di endorse, Anda mulai bahas beberapa produk. Nanti akan ada produk-produk yang kemudian mengira, wah orang ini banyak endorse-nya, gitu ya. Ya, latah nanti dia. Dimulai dari apa Pak produknya? Ini, apa yang biasa Anda pakai? Apa yang Anda suka? Apa hobi Anda? Apa yang terkait dengan pekerjaan Anda? Contoh misalnya, ya. Saya hari ini suka banget kalau bikin video itu pakai mic. Saya angkat mic saya nggak sebutin merek ya. Nggak perlu. Bukan endorse soalnya. Mic-nya biar apa? Kalau seumpama Anda ngomong pakai mic bikin video, ada 2 kategori yang selalu saya tekankan sama orang-orang. Cahaya bagus, suara bagus. Kalau Anda bisa bikin video suara bagus, orang udah setengah senang. Cahaya bagus, lengkap senangnya, ya. Konten bagus, lebih lengkap lagi senangnya, ya 150% senangnya. Dapat manfaat 200% senangnya. Dapat ilmu baru, tambah gede lagi. Itu intinya. Jadi kalau sekarang Anda suka mic, bahas tentang mic, terus tiba-tiba ada perusahaan yang jualan mic gede datang ke Anda, Pak Kris, saya suka banget lihat kontennya. Boleh nggak mic saya dibahas di sini? Saya kasih 1 gratis, saya kasih fee sekian. Boleh dong, kenapa enggak? Dari mana datangnya? Ya dari Anda sering membahas produk tertentu yang bermula dari apa yang sering Anda pakai. Itu contohnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, agency. Nah ini simple banget. Sebetulnya simple banget, tetapi cukup complicated pekerjaannya karena membutuhkan expertise tertentu. Nah, apa yang dibahas? Promosi produk ataupun brand. Terus kemudian strategi branding, ya strateginya. Kalau tadi udah promosinya, sekarang strateginya, ya. Atau Anda cuma sekedar kasih konsultasi aja, ya. Saya sering banget untuk diminta oleh teman-teman, ya saya nggak sebut apa, sebagai konsultan. Karena saya bilang kepada mereka, nggak mungkin kalau saya ngerjain. Itu teknis, kamu suruh orang atau kamu panggil orang, kalau kamu nggak ada relasi, saya bantu carikan, ya. Tapi intinya saya akan kasih konsultasi strateginya. Misalnya, contoh paling gampang, ya. Yang paling sering untuk saya makeover adalah akun Instagram. Itu paling sering di makeover, ya. Kenapa? Karena brandnya gede, tokonya banyak di mana-mana, tapi ternyata akun bio-nya aja berantakan banget.
bionya aja berantakan banget. Dan saya dalam waktu nggak sampai 5 menit itu semua beres. Berapa duit Pak? Ya jangan tanya, pengalaman saya sekian tahun untuk beresin itu dalam waktu 5 menit. Ya kamu hargai itu berapa? Kalau kamu harga itu 50.000, ya nggak apa-apa. Oh berarti dia nggak tahu value-nya. Kalau kamu harga itu 5 juta, ya nggak apa-apa. Berarti kamu menghargai itu setara dengan value tersebut. Silakan, ya. Tapi saya pasang sekian. Nah itu pasti. Tapi buat Anda bisa terima berapapun itu, oke nggak? Oke banget. Dan terima aja, namanya rejeki. Ya, kalau misalnya Anda nggak cocok, ya jangan dilanjut. Kalau cocok, ya ayo lanjut project berikutnya. Sesimpel itu. Ya, ingat rejeki jangan pernah ditolak. Lalu, yang kelima adalah Anda bisa mulai jual produk digital. Contoh yang paling gampang adalah salah satu murid saya, rekan saya juga, dia itu pernah membuat training bahasa asing, ya, di channelnya. Wah, training bahasa asing, dan dia menjadi salah satu channel yang tinggi banget view-nya. Cuman sayang memang secara pendapatan di YouTube agak susah dia, ya. Akhirnya dia buka e-course training. Nah, dari situ dia bisa dapat gede, lumayan dan bagus. Nah, saya bilang, "Oke, kamu bisa mulai bikin produk digital terkait dengan apa expertise yang Anda miliki. Misalnya jago memperbaiki mobil. Contohnya aja ya. Ya Anda jual trainingnya. Kalau mau betulin mobil A gitu caranya gimana? Mau belajar dari saya boleh. Harganya sekian. E-course-nya ini. Udah. Dijual paket videonya ya. Atau workshop. Workshop itu artinya kan adalah kalau online ya praktek langsung tetapi via Zoom misalnya ya. E-book bisa juga dijual, atau musik, Anda suka nge-mix sesuatu jadi lagu yang enak, atau mungkin Anda kasih cover lagu untuk ulang tahun seseorang, boleh. Why not? Anda jual. Jangan kasih begitu aja. Jualnya berapa? $5, $20. Masih oke? Oke banget. Ya. Lalu yang keenam, joint venture. Joint venture ini nggak banyak orang bayangkan. Kenapa begitu? Karena ya mereka pikir siapa saya kok bisa diajak kerjasama. Saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda sering bikin video, itu brand Anda naiknya cepet banget. Karena bikin video itu kelihatan. Ketika Anda masih kiku-kiku, kaku-kaku gitu ya, kelihatan. Tapi dari hari ke hari Anda semakin jago. Apa yang Anda sharingkan semakin lama semakin dalam. Semakin luas, semakin spesifik, semakin bernilai, dan lain sebagainya. Orang-orang melihatnya apa? Wah, ini orang bisa dipercaya. Kalau seumpama Anda bikin video, itu ketahuan. Anda orang jujur apa enggak? Ketahuan. Anda orang nakal apa enggak? Ketahuan. Aslinya Anda bagaimana? Ketahuan. Udahlah. Dan orang-orang yang suka dengan karakter Anda, itu biasanya akan mulai mendekat. Mereka tanya-tanya sama Anda, bisa nggak saya ajak kerja sama ini, kerja sama itu. Kalau serius, mereka akan berusaha menghubungi Anda. Kalau nggak serius, mereka tinggalin komen. Ya, mau Pak, dibantu. Terus kemudian ngapa? Dihubungi, hilang. Ditanya serius, nggak dilakukan. Itu udah banyak banget yang seperti itu. Nah, jangan sampai jadi seperti itu. Kalau Anda memang serius, langsung hubungi, cari tahu nomornya, langsung telepon, ya. Intinya begitu. Lalu, personal brand, ya. Jadi dari trust dan personal brand inilah yang nanti akan membuat Anda itu bisa nggak kerjasama. Nah, ini nanti arahnya gede banget. Banyak banget. Perusahaan baru, bisnis baru, jualan baru, Anda dipercaya untuk jadi distributor dan lain sebagainya. Ya, itu joint venture. Lalu yang ketujuh, wah ini anak-anak mahasiswa suka. Yang masih muda-muda nih suka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak agensi besar yang melakukan hal ini. Jual account. Ya, jual account. Subscribernya udah mulai banyak. Watch time-nya ada, udah disetujui monetize, ya. Terus diapain? Dijual account-nya. Banyak yang kayak gini. Banyak banget. Artis-artis banyak banget. Contoh yang paling gampang kita lihat di Instagram, ya. YouTube banyak, tapi Instagram kan mungkin Anda sering pakai ya. Ada banyak banget Instagram yang kemudian tiba-tiba ganti foto profil. Set. Tadinya cewek jadi cowok. Figur. Politisi lagi, misalnya kayak gitu ya. Wih rame. Mereka bingung. Ini account tadinya namanya A, cewek banget, tiba-tiba jadi cowok banget, bapak-bapak. Ya beli. Sah nggak? Sah. Anda kalau punya duit,
daripada bangun rumah dari nol. Kan bisa beli rumah orang yang tadinya memang udah bagus. Sah, sah, sah sekali. Dan itu beli apa? Namanya status sosial. Social proof namanya. Nah, channel YouTube bisa juga nggak? Bisa. Follower udah sekian ratus ribu. Tinggal digenjot aja jadi juta. Kan gitu. Tapi Pak, nanti akan ada follower-follower kita yang beda niche. Nggak cocok. Tadinya bahasnya make up, sekarang ngomongin politik. Ya kalau gitu, belilah channel atau account yang kemudian isinya kurang lebih sama niche-nya. Nah, niche yang paling gampang yang gimana? Ya, tentang informasi, tentang edukasi, tentang motivasi. Itu jualnya ulang gampang. Contohnya begitu ya. 8. Saya mau ngomong 9. Belum sampai yang terakhir. Ini nanti ada surprise buat Anda. 8 adalah Anda dengan menjadi narasumber. Jadi narasumber itu artinya Anda memang udah menguasai satu bidang, ya. Walaupun sebetulnya kadang-kadang kita belum menguasai sebuah bidang, Anda udah bisa diundang sebagai narasumber. Kenapa? Ternyata ada pengalaman pribadi yang melekat dalam banget di situ. Contoh misalnya, ada salah satu teman saya diundang kemana-mana karena dia sedikit mengetahui tentang medis kanker dan dia adalah salah satu survivor cancer, ya. Diundang gara-gara apa? Pengalaman hidupnya yang hampir lewat terus kembali sembuh utuh. Dia ingin menginspirasi orang-orang, ada panggilan di situ. Dia diundang gara-gara cerita pribadinya. Lalu, mungkin Anda bisa berbagi strategi. Anda nggak jago-jago amat, tapi Anda jago banget di strategi. Ya, teorinya mungkin biasa-biasa aja, tapi Anda benar-benar orang lapangan. Pak, saya itu 10 tahun dorong rombong bakso lagi. Jadi saya tuh ngerti banget di lapangan itu orang bagaimana ngerti. Tapi kalau bicara tentang franchise, bicara tentang manajemen, ngurus karyawan, urus THR, nggak ngerti Pak. Ya nggak apa-apa, berarti Anda ngerti strategi satu hal, ya. Atau Anda punya jam terbang tertentu, Anda udah sekian jam, sekian tahun, sekian hari, sekian ini, sekian itu, Anda bisa diundang. Jadi duit nggak? Jadi duit. Dan itu membangun apa? Personal brand Anda. Semakin banyak orang yang melihat Anda, ya. Nah, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Saya mau kasih surprise buat Anda, terutama untuk Anda yang udah nonton video ini sampai sekarang, ya. 9 ini adalah Anda harus berpikir kreatif. Karena yang terakhir ini, kalau sampai Anda udah sampai di level ini, Anda bisa berpikir ke mana aja, ya. Salah satunya tentunya adalah dari bisnis Anda. Kira-kira seumpama saya bergerak di bidang jasa, apalagi yang bisa saya jual ya? Coba dipikirkan ya. Jadi yang ke-9 ini selalu menjadi bagian yang menarik. Saya tidak akan kasih full 9 apa, atau saya kasih 9 ini, tapi 9 adalah bagian di mana Anda harus berpikir. Nah, kalau seumpama Anda udah dapat ide, yang ke-9 tuh kira-kira saya ini Pak. Oke nggak? Anda bisa tulis di komen, ceritakan juga kepada saya. Nah, selain itu, kalau seumpama Anda suka dengan konten ini, bantu saya untuk share kepada saya bahwa ini bermanfaat. Setidaknya Anda tulis bahwa ini konten bermanfaat. Karena dengan Anda tulis seperti ini, saya akan sangat berterima kasih dan saya akan ngintip dikit channel Anda isinya apa. Siapa tahu ada isi dari pikiran saya yang bisa saya kasih kepada Anda untuk membantu meningkatkan, menumbuhkan channel Anda. Oke? Subscribe juga kalau Anda suka dan share kepada teman-teman Anda apabila ada di antara mereka yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru. Bye-bye.